sudah klik video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Bunga Wahyuni Juliandari. Di video kali ini aku akan mereview salah satu film yang sempat aku tonton kemarin, yaitu Bangku Kosong Ujian Terakhir yang rilis pada tanggal 5 Oktober 2023. Tujuan aku buat video ini bukan semata-mata untuk menyinggung pihak manapun ya. Tujuan aku bikin video ini karena aku hanya ingin bercerita atau berpendapat menurut aku. Jadi kita langsung aja reviewnya. Oke, dalam film ini menceritakan tentang siswa-siswi kelas 3 SMA Bintang Bangsa yang sedang melangsungkan ujian terakhir atau bisa dibilang juga ujian kelulusan ya. Bisa dibilang juga ujian kelulusan. Pada saat ujian berlangsung, semuanya berjalan baik-baik saja seperti pada ujian pada umumnya. Tetapi saat waktu ujian berakhir dan siswa-siswi mulai mengumpulkan lembar ujian mereka, tiba-tiba salah satu dari peserta ujian ini mengalami kesurupan. Kesurupan ini tidak hanya mengenai satu peserta ujian saja, melainkan banyak peserta ujian yang mengalami kesurupan. Bisa juga sebagian besar lah ya yang kena kesurupan tersebut. Suasana dalam aula yang tadinya tenang, damai, tiba-tiba berubah menjadi tempat pembantaian karena siswa-siswi ini mengalami kesurupan yang tidak biasa. Yang pada umumnya kesurupan itu cuma teriak-teriak ya. Ini kesurupan yang dialami mereka sampai membunuh satu persatu yang ada di dalam aula tersebut. Yang dibunuh pun tidak hanya satu orang, melainkan sebagian orang yang ada di dalam aula. Kurangnya backstory tentang pemeran yang dikatakan penting seperti Abah, Bu Amanda dan Karina ini yang membuat saya bingung, karena saat film ini gak lama diputar langsung menayangkan aksi saling membunuh. Jadi saya bertanya-tanya, wah kenapa nih kok tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba dibunuh. Hantu yang muncul pun bisa dikatakan tidak terlalu menyeramkan dan tidak terlalu menakutkan. Karena menurutku di film ini tidak ada hantu yang biasanya hantu itu muncul pada film horor yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang takut untuk menonton film horor, teman-teman bisa banget nonton film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini. Teman-teman gak takut nonton film horor juga bisa banget nonton ya, bukan cuma untuk teman-teman yang takut untuk nonton film horor. Untuk tokoh pada film ini cukup membuat aku bertanya-tanya ya, siapa sih sebenarnya yang menjadi tokoh utama pada film ini? Apakah Bu Amanda? Apakah Ujang Pegat? Apakah Karina, siswa yang gantung diri di UKS? Jika tokoh utama di film ini adalah Ujang Pegat, mengapa karakter Ujang Pegat ini muncul atau dijelaskan di saat terakhir film ini diputar? Dan berbicara latar, bisa dibilang sebagian latar yang digunakan adalah latar pada zaman dulu, mungkin bisa dibilang era 80-an. Untuk membedakan latar era 80-an menurut aku kurang, karena film ini nggak menunjukkan bahwa latar yang digunakan adalah zaman dulu. Akting yang dimainkan pemain pada film ini cukup menjiwai ya pada saat kesurupan, dan akting para pemain yang pada saat ketakutan pun dapat. Jadi penonton bisa merasakan ketakutan yang dialami pemain yang ada di film tersebut. Dan untuk kan di cerita tersebut diceritakan bahwa ada salah satu siswi yang bunuh diri, gantung diri di UKS. Dan untuk penyebab kenapa siswi ini gantung diri itu tidak dijelaskan. Dan kenapa siswi yang bunuh diri ini
bisa dikatakan juga dia tokoh utama ya, mungkin bisa dibilang juga dia tokoh utama. Kenapa pada saat dia sebelum bunuh diri ini, kenapa nggak diceritakan? Mungkin jika kalau diceritakan bisa sedikit nyambung ya, bisa sedikit nyambung, jadi orang-orang bisa langsung tahu kenapa nih orang-orang siswa-siswi yang ada di dalam ruangan ujian ini kesurupan. Dan bisa dibilang asal usul kesurupan yang terjadi itu tidak dijelaskan pada film ini. Mungkin dijelaskan tapi dijelaskannya itu pada pertengahan atau akhir film ini diputar. Mungkin sebaiknya menurut aku seharusnya ditayangkan atau diputar pada saat film ini diputar. Kenapa siswa ini tiba-tiba gantung diri, dan kenapa bisa jadi ada iblis yang masuk di kawasan sekolah. Nah, itulah sedikit review dari aku tentang film horor yang berjudul Bangku Kosong Ujian Terakhir ini. Balik lagi, untuk tujuan aku buat video ini bukan karena untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun ya. Aku membuat video ini karena ingin berbagi cerita atau menyerukan pendapat tentang film ini. Jadi jika ada kesalahan yang aku ucapkan, baik yang disengaja ataupun yang gak disengaja, mohon maaf banget ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum nonton film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini, bisa banget langsung nonton. Apalagi jika teman-teman suka genre film horor. Nah, segitu dulu untuk reviewnya ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video aku dan klik video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.